Jamaah salat maghrib dan juga sekaligus salat isya insyaallah Masjid Dian Asri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita selalu mengucapkan syukur alhamdulillah yang sebesar-besarnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita semua masih mendapatkan kesempatan untuk bisa melakukan berbagai amal soleh dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Tadi sudah kita awali dengan sholat maghrib berjamaah, ikuti dengan ba'diyah, dan sekarang insyaallah ta'ala juga mudah-mudahan dengan kita hadir di majelis ilmu ini juga menggugurkan kewajiban kita sebagai hambanya yang dhaif. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dan ganjaran yang sempurna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya juga senantiasa berselawat dan salam kepada junjungan alam manusia pilihan, contoh tauladan kita bersama, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam ini senantiasa kita sampaikan, kita kirimkan, kita bacakan hingga akhir hayat kita, dan kita berharap nanti lewat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita semua mendapatkan pertolongannya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, enggak terasa nih ya, kita sekarang sudah berada di bulan Sya'ban. Perasaan baru kemarin Rajab ya. Enggak terasa sekarang udah bulan Sya'ban. Sedikit mungkin mengingatkan saja bahwa di bulan ini kata Nabi banyak orang lalai. Banyak orang lalai dari apa? Dari melakukan amal-amal soleh. Padahal bulan Sya'ban ini sebenarnya sangat menentukan. Kenapa? Karena di bulan ini turfahu bihil a'mal. Bulan ini di mana amal-amal kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada Rasulullah lebih banyak berpuasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Nah, ini bulan ini kita hajar nih puasa sunnah. Udah nggak pakai Senin Kamis ya. Kalau bisa. Sebab kenapa? Kita berbahagia. Kita lagi puasa, lagi ibadah, dilaporin tuh si anu lagi berpuasa, lagi taat. Alangkah bahagianya kita ketika kita dilaporkan dalam keadaan beramal ibadah. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya kita melanjutkan kajian kitab Ushul Fiqih yang alhamdulillah malam hari ini sudah masuk ke bab haram. Wa qala al-muallif rahimahullahu taala nafa'anallahu bi ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haramun, bermula bab tentang haram. Ta'rifuhu, ta'rifnya, pengertiannya apa ini haram ini? Yang pertama kata muallif lughatan, secara bahasa. Secara bahasa apa yang dikatakan haram itu? Al-man'u, yaitu sesuatu yang terlarang. Wal mamnu'u minhu wa huwa diddul halal. Atau dalam bahasa yang lain, haram ini adalah lawan kata daripada yang halal. Itu menurut bahasa. Jadi segala sesuatu yang terlarang itu haram. Atau dalam bahasa yang lain, haram ini adalah lawan kata daripada halal. Sekarang menurut istilah wa istilahan. Nah, ini yang penting kita pahami. Ma talaba syari'ul kaffa anhu ala wajhil hadmi wal ilzam wa yusabu tarikuhu imtisalan wa yu'aqabu fa'iluhu ikhtiyaran. Sementara menurut istilah haram ini adalah apa-apa, perkara-perkara apa saja yang diminta oleh asy-syari', maksudnya Allah Subhanahu wa taala, kepada setiap mukallaf kita ini ghairu ilzam, enggak terlalu tegas. Kalau haram ini udah ilzam, tegas, jelas larangannya.
Terus bagaimana? Wa yusabu tarikuhu imtisalan. Orang-orang yang mampu menghindar, menjauh yang haram ini karena Allah, wa yusabu, langsung mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Enak banget tuh. Wa yu'aqabu fa'ilu ikhtiyaran. Tapi kalau seorang mukallaf, seorang muslim itu emang sudah tahu itu haram, dikerjain, dipilih itu haram, wa yu'aqabu, ya siap-siaplah mendapat iqab, mendapat sanksi, mendapat azab di dunia wal akhirah. Jadi bab haram ini Pak, beda dengan bab wajib. Lewat bab haram ini lagi-lagi Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Betapa tidak? Coba kita lihat ya. Kalau yang haram itu kata Allah, kalau kita bisa menghindar, ya menghindar, langsung diberikan pahala Pak. Contoh yang paling gampang. Saya sering memberikan contoh, lagi duduk-duduk di depan rumah. Pagi-pagi jam 7 pulang dari masjid, ada kopi, ada sarapan, lagi duduk-duduk. Mungkin kita lagi megang-megang HP. Tiba-tiba lewat di depan mata kita. Lewat di depan mata kita kelihatan aurat. Auratnya benar-benar kelihatan auratnya. Begitu langsung terbentur ke mata kita, kita langsung apa Pak? Langsung tundukkan kepala begini, langsung dapat pahala. Tuh enak banget. Segitu doang tuh, udah dapat pahala. Cuman syaratnya begitu. Begitu terbentur, melihat begini, langsung tunduk. Jangan dipelototin. Kalau dipelototin bahaya, ya. Ada berdalilkan pandangan pertama buat kita Pak Ustadz. Lah iya. Wasaniyatu alaika. Yang pertama betul, sedekah dah tuh, rezeki kita dah tuh ya, rezeki kita. Tapi jangan yang kedua. Kalau yang kedua berbahaya. Apalagi dilihatin tuh sineng sampai lewat tikungan. Mana? Waduh itu berbahaya. Ya. Jadi segala-segala yang haram ini kalau kita hindari langsung mendapatkan pahala. Di meja Bapak, tiba-tiba Bapak ini ada punya posisi di kantor. Ada amplop. Kira-kira uang isinya sekitar ya 50 juta lah tebalnya. Bapak tidak tahu itu duit siapa, tapi sudah menduga ini akan mengarah kepada sogok menyogok datu. Ya, langsung ditepis tanpa kompromi, langsung mendapatkan pahala. Masya Allah. Jadi haram ini nggak perlu syarat, selayaknya seperti wajib. Kalau wajib kan ada syaratnya. Kalau perbuatan-perbuatan amal soleh nanti baru berbuah pahala, kudu ada syaratnya. Minimal 3. 1, iman. Melakukan sesuatu berdasarkan iman. Yang kedua, mengerjakan itu mukhlisina lahuddin. Harus ikhlas. Yang ketiga, ittiba'ur rasul. Harus lewat contoh Rasulullah. Baru dapat pahala Pak. Kalau yang wajib. 1 aja syaratnya nggak terpenuhi, nggak jadi pahala. Kalau haram nggak pakai itu, ya nggak pakai. Cuman memang kebalikannya juga. Kalau haram juga kita jangan berargumen. Kan saya nggak ikhlas Pak Ustadz korupsi, nggak begitu. Ya, begitu melakukan dosa langsung dicatat. Tapi kalau baru cuma niat doang, belum dicatat. Tapi begitu dikerjakan baru dicatat. Nah itu bedanya di situ. Nah, ini bentuk-bentuknya banyak sekali ya haram ini. Mungkin kalau di majelis yang mulia ini kurang ya, waktunya kurang juga, kemudian juga kurang efektif ya. Langsung kita menuju kepada pembagiannya saja. Insya Allah segala apa yang diharamkan dalam agama kita, kita semua sudah cukup dewasa untuk memahaminya. Mana yang haram, mana yang wajib, mana yang sunnah. Akan tetapi dalam hal ini barangkali yang perlu kita pertegas adalah pembagiannya agar kita kemudian bisa terhindar dari segala apa-apa yang Allah haramkan. Selanjutnya aqsamuhu, adapun pembagian haram ini, at-tahrimu lam ya'ti fi syariatil Islam illa li syai'in kanat mafsadatuhu khalisatan aw ghalibatan. Jadi kata muallif, segala apa yang haram itu, segala sesuatu yang diharamkan dalam agama kita,
itu keseluruhannya pasti akan menimbulkan mudarat, pasti akan menimbulkan kejelekan, keburukan bagi pelakunya, Pak. Nah, ini penting sekali untuk kita pahami. Jadi apa yang diharamkan dalam agama kita langsung di sini terbesit, wah ini berbahaya buat saya. Begitu, Pak. Layaknya kita misalnya megang kabel. Kita yang nggak punya ilmu tentang listrik dan segala macamnya, kita kan semua paham, nggak berani kita megang-megang itu kabel, apalagi nyambung-nyambung itu segala macam, nggak berani. Kenapa? Semua udah paham betul. Kalau salah pegang, coba-coba nekat, nanti akan kesetrum. Nah, seperti itu mestinya di benak seorang beriman itu terhadap yang haram. Pokoknya kalau sudah yang haram tuh yang langsung ke sini terlintas, oh enggak, berbahaya, harus dijauhi. Jadi nggak perlu diskusi lagi. Kata muallif, apapun yang diharamkan dalam agama pasti akan menimbulkan mudarat. Nggak ada ceritanya dalam haram itu ada manfaat. Nah itu khalisatan ghalibatan. Wa jami'ul muharramati la takhlu min an takuna ala wahidin minal wasfain. Nah, jadi yang haram itu kata beliau tidak ada satupun yang akan memberikan manfaat, tidak ada. Semuanya mudarat. Semuanya buruk buat kita. Maka pantas kita harus menghindar daripada yang haram ini. Wa hadhihi qaidatun azimatun fil fiqh. Ini akidah yang sudah masyhur di kalangan fuqaha, bahwa ketika mereka para ulama ini membahas tentang bab haram, mereka selalu menitik beratkan pada resiko atau konsekuensi daripada keharaman-keharaman tersebut. Apalagi kalau misalnya gini, Pak, saya pernah baca satu kitab kecil tipis, itu namanya Wasiyatul Mustafa. Itu di situ isinya semua tentang nasihat Nabi kepada Ali karramallahu wajhah, tapi tentu ya kepada kita. Di situ beliau sampaikan Rasulullah begini. Nah, ini mudah-mudahan menjadi renungan kepada kita. Apa kata Rasulullah? Man akalal harama. Ya Ali, man akalal harama. Wahai Ali, siapa yang makan yang haram, apa yang terjadi kepada orang itu? Satu, mata qalbahu, mati hatinya, Pak. Orang kalau banyak makan haram, dampaknya yang pertama kata Rasulullah, mata qalbahu, hatinya mati, Pak. Hati di sini bukan hati organ kita yang sebelah kanan, tapi hati di sini adalah yang oleh Rasulullah, ala fil jasadil mudghah. Ya. Ada segumpal daging yang kalau itu baik, semuanya baik kata Nabi. Itu yang maksudnya yang mati itu tuh. Gimana nggak mengerikan? Kalau seandainya itu mati, apa yang terjadi? Maka orang tersebut tidak lebih daripada seonggok, cuman badannya saja yang berbentuk manusia, tapi perbuatannya nanti sudah lari atau jauh daripada hakikat manusia yang sebenarnya. Kenapa? Karena kalau hatinya sudah mati, berarti yang menjadi komandan, kan kita ini komandannya kan hati. Ala fil jasadil mudghah, ija solahal jasadu solah jasada kullu. Kalau itu baik, maka baik semua. Nah, sementara kalau kita makan yang haram, kata Rasulullah, itu mati, Pak. Kalau mati terus siapa yang memerintahkan diri kita ini? Maka komandan diambil panglima oleh hawa nafsu. Jadi orang itu berbuat dalam kehidupan sehari-harinya tidak lagi ditunjuki oleh hati tadi. Kenapa? Karena sudah mati, nggak terpancar cahaya. Terus siapa lagi yang mengendalikan dia? Hawa nafsu. Maka nggak usah heran kalau misalnya melihat orang nih KTP Islam, Pak, KTP Islam, tapi nggak ada sense, nggak ada lagi rasa misalnya tetangganya ya sudah ketahuan jelas susah. Susah bukan berarti susah dibikin susah, enggak. Memang benar-benar susah. Makan aja susah. Orang yang sudah mati hatinya enggak peduli, Pak. Bahkan dia lewat di situ pakai mobil mewah, enggak risih dia. Kenapa? Hatinya sudah mati. Nauzubillah wal yauzubillah. Maka ini hati-hati. Itu yang pertama. Kata Rasulullah, mata qalbahu. Yang kedua apa lagi dampaknya? Wa khaffat dinahu. Orang kalau banyak makan haram, ya, banyak makan haram, yang kedua dampaknya kata Nabi, khaffat dinahu, ringan agamanya. Nyaris kita nggak bisa bedain ini sebenarnya ini muslim apa enggak sih ya. Omongannya selalu membela musuh Islam.
Cita-citanya enggak menggambarkan seorang muslim. Sama Rasulullah juga enggak begitu peduli. Orang kalau misalnya ada orang yang menghina Rasulullah, menghina Islam, menghina Al-Quran, dia enggak peduli. Sholat pun enggak, ya jarang-jarang, enggak pernah sholat malah. Tapi ya di KTP tadi masih Islam. Ditukar sama Indomie 2 kardus saja mau dia. Nah, itu namanya khaffaf dinahu. Dan orang yang khaffaf dinahu ini ya tadi yang paling kelihatan adalah tidak ada pedulinya terhadap agama ini. Bahkan kadang-kadang orang-orang yang seperti ini kadang-kadang nih Pak, kadang-kadang dia melihat saudara-saudaranya ini yang kemudian coba berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu malah dituduh yang macam-macam. Ya, itu khaffaf dinahu. Mau ngapain sih? Ngumpul-ngumpul. Ibu-ibu nggak perlu ngaji-ngaji, begitu ya. Itu ya, khaffaf dinahu, ringan agamanya. Nggak usah lah, mendingan ngurusin suami, iris-iris bawang, masakin yang enak. Mau ngapain? Ngumpul-ngumpul ngaji-ngaji. Itu khaffaf dinahu. Nauzubillah wal yauzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga apa? Dampaknya kalau kita banyak makan haram, kata Rasulullah, mata qalbahu khaffaf dinahu. Yang ketiga, wa du'fa yaqinahu, ringan keyakinannya, lemah. Dia nggak bisa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita berbicara konteks iman, seluruhnya dibingkai dalam bentuk yang ghaib. Mana ini? Surga nggak kelihatan, neraka nggak kelihatan, hari kiamat mana? Nggak ada. Siksa kubur mana? Belum ada yang pulang dari kubur, belum ada yang cerita. Lemah. Dan dia bersandar kepada materi, bersandar kepada hawa nafsunya, bersandar kepada pikirannya. Dia jauh lebih yakin kepada pikirannya daripada janji-janji Allah dalam Al-Quran. Wa du'fa yaqinahu. Na'udzubillah. Orang kalau sudah model begini Pak, udah nggak mungkin dia bisa linear, nggak mungkin lagi dia bisa menelusuri jalan yang dicontohkan Rasulullah. Nggak bisa. Karena memang dalam agama kita ini, kalau sudah bicara tentang pahala, bicara tentang balasan, emang di dunia ini sebenarnya Bapak-Bapak sekalian, kita nggak menemukan balasan yang sebenarnya. Orang itu nanti mendapatkan balasan nanti kalau sudah di hari kiamat, namanya juga darul jaza, hari pembalasan. Kalau di sini apa? Darul bala wa darul musibah. Di dunia ini adalah tempat kita mendapat ujian, tempat kita beribadah. Jadi keliru besar kalau misalnya kita melakukan amal soleh terus ngarep nih, kayak sedekah yang sering saya contohin, ya pasti kecewa. Kalau misalnya ada kita merasa balasan, itu mah kalau balasannya berupa kebaikan, baru DP itu mah, baru DP. Balasan yang sebenarnya nanti di hari kiamat. Wa du'fa yaqinuhu, lemah keyakinannya. Jadi kalau orang yang lemah keyakinannya ini, Al-Quran menggambarkan bagaikan sarang laba-laba Pak. Sarang laba-laba bagaimana sih? Ya, kalau kita bersandar ke sarang laba-laba, apa yang terjadi? Nauzubillah wal yauzubillah min dzalik. Kenapa orang beriman itu dikatakan kuat? Karena mereka sandarannya kuat. Allah yang maha kaya, nggak pernah miskin Allah. Makanya orang yang bersandar kepada Allah selama-lamanya akan merasa kaya. Orang yang bersandar kepada Allah sebagai pelindung, pendukung yang bikin dia, selama-lamanya dia akan nyaman. Kemanapun dia pergi nggak merasa takut. Tapi orang kalau yang bersandar kepada membiking, misalnya dia punya saudara polisi, tentara, ya tentara, polisi, pejabat dan segala macamnya ada waktunya Pak, pasti akan berakhir. Tapi kalau bersandar kepada Allah, abadan abada. Makanya orang beriman itu sekali lagi kuat pribadi. No galau. Begitu kalau orang beriman. Enggak mengenal galau. Terus apa lagi? Kalau kita makan banyak yang haram, kata Rasulullah, mata qalbahu wa khaffaf dinahu wa du'fa yaqinahu. Ini juga yang paling mengerikan nih. Yang keempat, wallahu la ya'zibu da'watahu. Ini yang paling merugi kita ini Pak. Apa ini? Orang kalau banyak makan yang haram di dalam tubuhnya, apa yang terjadi? Dia berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rahman, berikanlah saya keluarga yang sakinah, anak-anakku anak yang soleh dan soleh ya Allah. Sampai doer bibir kita tiap hari tiap malam sujud berdoa kepada Allah, tapi semua doa tertolak.
Kenapa? Karena kita membawa doa itu dengan badan yang dialiri darah dari berasal yang haram, pakaian kita beli dari uang yang haram, sejadah semuanya kita beli dari yang haram. Lalu kita munajatkan kepada Allah yang Maha Suci, dia enggak nyambung. Makanya zaman dulu itu ini prioritas utama. Kita masih ingatlah Al-Imam Asy-Syafi'i, bagaimana orang tua beliau itu, cuman baru sekarang kita baru mengerti gitu. Cuman timbang buah yang hanyut di sungai aja segitunya sih ya, orang tuanya itu sampai nelusurin ke hulu, pengen minta izin ikhlas kepada yang punya. Tapi memang subhanallah, ketika daging yang tumbuh ini tidak ada yang haram. Lihat Al-Imam Asy-Syafi'i, ini iktibar, tamsil, pelajaran bagi kita. Nah ini mungkin ya, kalau kita ini udah terlanjur, ya sudahlah, kita mohon ampun kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kalau yang berkaitan dengan hukukul adami, kita kembalikan. Kalau itu bentuk utang, kalau ada yang kita pernah zalimi, ya kita balikan. Kalau belum ada kemampuan, kita temuin orangnya. Itu yang bisa kita lakukan. Cuman yang ingin Al-Fakir sampaikan malam hari ini adalah jangan kita libatkan orang yang korban lain lagi, terutama darah daging kita, anak-anak kita. Biar dia makan apa adanya, biar dia pakaian apa adanya, biar dia nggak punya handphone, biar dia nggak punya motor, biar dia sekolahnya biasa-biasa saja, tapi steril dari hal-hal yang haram. Daripada kasih handphone, kasih motor, ada yang dikasih mobil, bajunya mahal-mahal, masya Allah, sekolahnya puluhan juta, tapi semua bersumber dari yang haram. Tidak ada kebahagiaan dari anak yang tumbuh dari barang-barang yang haram. Emang nggak langsung Pak. Tadi ya poinnya, balasan semua yang akan Allah berikan kepada kita bukan di dunia ini. Kalau di dunia ini keliru. Makanya orang kadang kalau berbuat maksiat, makan yang haram, oh perasaan lancar-lancar aja nih, bisnis makin enak aja nih, yang kerja makin karirnya melonjak nih, ah udahlah nggak apa-apa lah, siapa sih hari ini, semua juga orang makan yang korupsi, ya udahlah ikutan aja. Karena dia melihat balasan itu berupa ekonomi. Nah, ini tertipu. Padahal orang yang model seperti itu adalah orang yang paling mendapatkan azab di dunia. Karena Allah biarkan itu orang terus nyaman dalam melakukan maksiat. Na'udzubillah wal a'udzubillah. Jadi enggak diterima doa-doanya yang tumbuh daging yang haram, Pak. Terus yang kelima, kalau banyak makan haram kata Rasulullah apa? Wa qallat ibadatahu. Ya ini pasti dah nih ya, sedikit ibadahnya ya. Di masjid timbang cuma 15 menit gelisah bawaannya, gelisah. Padahal di tempat yang lain, di majelis yang lain nyaman-nyaman aja dia itu. Begitu nyampe ke masjid pengen buru-buru aja. Bahkan ada orang kalau kita perhatikan ya, tapi ini terlepas mungkin ada hajat ya. Tapi ada orang yang memang begitu sholat udah nggak pakai zikir. Imam masih Allahumma antas salam, dia langsung Allahumma saya jalan. Udah nggak pakai zikir. Pokoknya dia kalau di rumah Allah itu gelisah aja, bukan? Wa qallat ibadatahu, sedikit ibadahnya. Jangan bilang lagi sedekah. Giliran nanti untuk patungan nyewa villa, nyewa joget-joget, wah dia paling banyak tuh 2 juta, dari saya 3 juta nih. Giliran DKM, masjid atau keperluan syiar Islam, malah dia cuek bebek. Nah ini orangnya adalah diantaranya mungkin di badannya sudah terlalu banyak yang haram. Na'udzubillah. Nah itu resikonya ya. Mudah-mudahan kita yang hadir ini nasihat buat saya pribadi, buat kita umumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala dijaga kita semua, dan yang pasti yang paling perlu adalah anak keturunan kita dari yang haram. Nah, selanjutnya di sini kata muallif, aqsamuhu, pembagiannya haram itu ada 2, Pak. Satu namanya muharramun li zatihi. Haram pada zatnya, pada ainnya, pada bendanya. Kalau ini insya Allah kita gampang semua ngerti ini. Apa contohnya di sini? Mislu syirik. Ya pahamlah kita semua ya. Haram yang pada zatnya, syirik. Ya walaupun mungkin kalau kita eksplorasi syirik ini juga perlu memang dibuat satu daurah, karena hari ini beda-beda tipis ya. Orang banyak melakukan kesyirikan tanpa sadar. Nauzubillah waliyuzubillah min dzalik. Syirik itu bahasa gampangnya orang yang selingkuh, orang yang menduakan Allah.
Tadi dalam bersandar tentang rezeki, tentang perlindungan, kalau kita mengambil pelindung selain Allah, kita sedang melakukan kesyirikan. Termasuk uang-uang kita itu. Kita nggak boleh dalam hati tuh, waduh, kalau saya nggak punya tabungan nih, kalau saya nggak punya deposito, bagaimana saya menyekolahin anak saya? Bagaimana nasib anak saya? Bagaimana saya nanti? Nah, keyakinan-keyakinan seperti ini dijauhkan datu ya, dijauhkan. Karena secara akidah semua kalau sudah berbicara tentang rezeki, semua rizqum minallah, dari Allah. Itu kerjaan, dagangan cuman kondisi aja. Keadaan yang menghantarkan rezeki datang kepada kita. Keliru kalau kita menganggap rezeki kita itu dari kerjaan, dari dagangan, dari bisnis, maklar dan segala macam. Itu cuman kondisi-kondisi yang menghantarkan rezeki sampai kepada kita. Sumbernya minallahi ta'ala. Nah, itu harus tertanam dalam dada kita. Asyirk. Yang kedua, wazina. Wah, ini udah tahu dah semua nih mah ya. Zina ini juga jelas haram. Kalau bisa ini ya, kalau bisa. Walaupun kita dikepung ini ya, dikepung dengan segala macam-macam gambar-gambar tadi, baik yang offline maupun yang online, kan luar biasa sekarang mah ya. Zina ini paling tidak yang susah kita hindari adalah mata dengan hati, Pak. Mata dengan hati. Kalau mata mungkin kita bisa lah bersandiwara ya, karena mungkin ada istri, ada anak-anak di rumah. Tapi kalau hati, ini nauzubillahi min dzalik. Kemudian wasariqatu, ya, mencuri, korupsi, menipu, ini haram lizati. Hindari, Pak. Tipu menipu, hindari sejauh-jauhnya. Tadi prinsipnya tadi yang pertama, lebih baik kita tidak mendapatkan apa-apa, tapi semua yang kita dapatkan adalah kehalalannya jelas. Wa aklil khinzir. Wah, ini apalagi yang ini, siapa yang mau ini? Makanya kalau yang ini mah, yang pembagian yang pertama ini gampang. Wa aklil khinzir, makan daging babi, siapa yang mau? Nggak ada yang mau. Biar kita lapar banget nih, lapar banget. Terus kita pergi misalnya ke salah satu daerah. Contoh di kampung saya, ada daerah namanya Tarutung, Balige, Brastagi, sampai keluar di Medan, itu beberapa kabupaten itu semua mayoritas Kristen. Bapak kalau mampir di situ lewat situ mau ke Medan, susah nyari rumah makan. Ada tapi susah. Mobil rusak jauh dari warteg, jauh dari warung orang Jawa, jauh dari orang warung Muslim. Adanya cuman di situ di etalase dipajang babi guling. Nggak ada lagi. Walaupun kita lapar, semua sepakat ditahan datu ya, ditahan. Nggak mau kita, Pak. Kenapa? Satu, udah semua sepakat dosa. Yang kedua, kita tahu akan mudarat. Nah, maksud muallif tadi di awal, begitulah pikiran kita kepada seluruh yang haram. Ini kadang-kadang daging babi ogah, tapi uang korupsi dimakan. Nah, ini kan repotnya di situ. Malah orang yang habis menang judi di salah satu kota, saya pernah itu dia nyeletuk, saya lagi papasan. Alhamdulillah katanya. Alhamdulillah gua menang. Masya Allah, cakep banget itu ya. Alhamdulillah gue menang. Tapi tenang aja bro, gue nggak beliin sama martabak dan nih. Emang apa? Lu kagak tahu aja. Ini kan duit haram. Terus lu mau beliin apa? Ya paling gue beliin baju katanya. Ya, paling gue beliin baju. Jadi dia pikir kalau beliin baju jadi halal. Kalau beli martabak haram. Nah ini nih nggak ngaji sih ya. Kalau dia ikut ngaji malam ini dia paham dah tuh ya, paham. Nah, ini banyak orang seperti itu. Gue nggak beli makanan dah sama anak-anak. Emang lu nggak dengar cara mau Pak Ustadz? Apaan? Tidak boleh anak dikasih makanan yang haram. Makanya kita jangan ngasih. Terus ya kalau handphone mah nggak apa-apa, motor beliin nggak apa-apa, gitu. Padahal semuanya apa-apa yang didapatkan dari yang haram, maka itu semua menjadi haram. Kemudian yang kedua, nah ini dijelaskan sedikit. Wa yatarattabu ala fi'lihal ismu. Jelas ya, pasti orang yang makan tadi yang kita sebutkan tadi udah dicatat tuh dosa kepadanya. Wal iqab, dan iqab. Ini juga menjadi perhatian. Wal butlanu kauniha asbaban syar'iyatan li subuti syai'in minal ahkam. Fazina masalan la yasbutu bihi sababu wa la ya'khudhu ahkamuz zawajis sahih. Masya Allah.
Jadi ternyata Bapak-bapak sekalian, apa yang disampaikan beliau di awal tadi benar adanya. Apa? Kata beliau ini, orang kalau misalnya melakukan yang haram, resikonya yang paling kita berlindung kepada Allah adalah butlan. Ada pekerjaan itu menjadi batal. Contohnya di sini, orang kalau sudah berzina, ya, berzina, maka terputus satu nasab, waris, nggak ada lagi. Kan mengerikan, Pak. Kalau ada anak-anak keturunan kita. Hari ini kita lihat, Masya Allah, beberapa bulan yang lalu tuh di daerah, saya kira, tapi ini di berbagai kota juga, anak-anak SMP yang ratusan mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan karena sudah hamil duluan. SMP, SMA mengajukan dispensasi nikah karena sudah hamil duluan. Berarti berzina, Pak. Nah, anak yang di dalam kandungannya itu terputus nasab, terputus waris, rusak udah. Sistem rusak jadinya gara-gara zina. Nah, itu anak-anak kita juga, Pak. Anak-anak muslim berkerudung, Masya Allah. Dan mereka lah nanti yang memimpin bangsa ini 20 tahun, 30 tahun ke depan. Emang siapa? Masa kita lagi? Kita udah umur 60 tambah 30 90. Apa bisa jadi presiden lagi kita? Nggak bisa, Pak. Nah, maka tadi ini menjadi PR kita bersama. Dan pada titik ini saya menyampaikan, banyak di antara umat Rasulullah abai. Kenapa abai? Karena dia merasa bukan anak kandung saya, bukan keponakan kandung saya, bukan sepupu kandung saya. Itu kan jauh, Pak Ustadz, di Jawa Timur. Masya Allah. Kalau pemikiran ini yang kita rawat, maka kita sudah gagal alias gagal total sebagai umat Rasulullah. Karena kita ini nilainya, Pak, nilainya satu, memang iya, kesolehan individu nanti jadi faktor penilaian. Tapi yang kita tidak boleh lupa adalah kita ini punya tugas kolektif, Pak. Punya tugas sebagai komunitas. Maka ayat berbicara tentang ini, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Kami menjadikan kamu, kata Allah, sebagai ummah. Kalau ummah yang nggak mungkin sendiri-sendiri, nggak mungkin dewek-dewek. Tapi yang namanya ummah adalah komunitas, kolektivitas. Ini yang tidak nampak hari ini. Semua serba cuek, semua serba abai. Saya sering menyampaikan, kadang kita menangis, kadang di depan rumah kita orang misalnya nanti anak-anak kita pacaran, mohon maaf ciuman, kita cuek bebek aja, nggak ada satu upaya pun untuk melakukan penindakan agar kemudian tidak terjadi dan menjalar hal-hal seperti ini. Dan survei itu ada terjadi di mana-mana, ada yang 300, ada yang 400 sudah hamil duluan. Nah, itu nanti akan lahir pula generasi-generasi yang dilahirkan dari proses yang haram. Itulah yang nanti memimpin bangsa ini. Itulah nanti yang meneruskan estafet dakwah ini. Bagaimana judulnya? Maka sekali lagi, di awal tadi muallif sudah memberitahu kepada kita, kalau sudah judulnya haram, seram, Pak, seram. Begitu, harus seram. Tidak ada kompromi sih harusnya, ya, kalau sudah haram. Kenapa? Karena dampaknya pasti buruk kepada yang melakukan. Dan tidak hanya kepada yang melakukan, nanti akan menjalar kepada kita sebagai kolektif. Karena kita diciptakan Allah sebagai umat Rasulullah, hidup di dunia ini. Prestasi kita nanti dihitung yang terbaik adalah saat kita mampu berperan ketika kita nanti di komunitas. Bukan soleh individu. Kalau nyari orang yang soleh individu sekarang ini pejam mata, ketemu langsung. Nggak usah capek-capek. Tapi kalau kita bicara tentang di mana masyarakat, mungkin mudah-mudahan Dian Asri nih yang menjadi contoh, ya. Mudah-mudahan, ya kan? Kita berdoa kepada Allah. Apa? Kalau zaman dulu, Pak, kalau orang datang ke Madinah nih, waktu zaman Rasulullah hidup, itu orang langsung masuk Islam, Pak. Kenapa? Ngelihat masyarakatnya, kejujuran, keadilan, tepat waktu, janji, Masya Allah. Enggak perlu didakwahin, dia cuma mengamati masyarakat di Madinah ketika itu masuk Islam dia, Pak. Sekarang tugas itu yang harus kita teruskan, maksudnya. Bukan individu, enggak keliru kita kalau individu, Pak. Tapi kalau Dian Asri misalnya, orang datang ke sini studi banding, waduh gimana ya? Dian Asri walaupun misalnya orangnya tidak terlalu banyak, tapi Masya Allah, semua enggak ada fakir miskin di situ.
semuanya muzaki, orang yang mengeluarkan zakat, nggak ada yang berhak zakat keluar semua, nggak ada di sini orang miskin. Satu. Kemudian solid. Nah, ini tugas kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah kemampuan. Itu nanti nilai kita. Kemudian wasariqatu, contoh yang kedua kata beliau, mencuri. Mencuri itu dampaknya apa? Di samping jelas dosa tadi ya, jelas dosa udah pasti. Tapi dampak lain apa? La tusbitul milkiyati lil malil masruq. Orang kalau misalnya punya harta Pak hari ini, tapi harta itu hasil korupsi, dalam pandangan Islam itu mobil, itu rumah, itu aset, dalam pandangan Islam bukan milik dia, bukan kepemilikan. Kenapa? Putus. Karena dia dapatkan dari mencuri, korupsi, menipu. Masya Allah, mengerikan ya. Jadi oleh karena itu, inilah menjadi renungan kepada kita. Ya, mendingan kita hidup apa adanya. Kalau kita membahas tentang bab kode dan kodar itu sebenarnya tuntas di situ ya. Nah, jadi manusia ini kenapa menggebu-gebu? Karena tadi dia coba-coba mengambil peran Allah. Kata dia, Allah kayak nggak tahu aja nih, gue butuh lagi mobil, gue lagi mau nikahin anak. Udah dah, sikat kiri, sikat kanan. Nah, pakai cara-cara sendiri. Yang kedua, nah ini yang cukup penting juga ya. Mudah-mudahan masih cukup waktunya. Yang kedua kata muallif, haram itu muharramun li ghairihi. Haram li ghairihi. Ya, haram li ghairihi ini apa ini? Ini coba kita perhatikan. Muharramun li ghairihi ini satu, huwa mubahun fil asli. Asalnya mubah. Asalnya mubah. Au masyru'un, bahkan kadang-kadang disyariatkan, diwajibkan. Asalnya mubah, kadang-kadang disyariatkan. Li khuluhi minal mafsadati aw rujuhani maslahatihi lakinnahu bizam al hurmatu fitilkal hal mislu al bai'u wasyirra'i. Contohnya di sini adalah asalnya boleh, asalnya mubah. Contoh jual beli. Jual beli hukumnya apa Pak? Jual beli nih, kita beli ke warung, hukumnya apa dalam Islam itu? Fa innahu mubahun au masyru'un, itu hukumnya boleh-boleh saja, mubah. Terus illa, kecuali annahu yuharrimu inda sima'in nidail awwali li jum'ati, kecuali Bapak hari Jumat. Di sini saya lupa, azan berapa kali ya? 2 kali. Sudah azan yang kedua kali, khotib sudah naik mimbar, Bapak telat. Sudahlah telat, pakai mampir lagi di warung, beli rokok sama aqua gelas. Nah, khotib dan naik mimbar, azan kedua sudah dikumandangkan, maka transaksi itu kata mazhab Syafi'i haram. Terus kalau yang menjualnya perempuan, yang belinya laki-laki, bagaimana Pak Ustadz? Sama. Kecuali yang menjual perempuan, yang membeli perempuan, baru enggak. Nah ini kalau kita lihat ini sekarang ini kan Masya Allah ya. Kalau Jumatan aja di mana-mana saya kira hampir. Saya kan tahadus binik keliling sampai ke Jakarta. Rata-rata itu udah mau naik khotib baru pada datang. Bahkan di beberapa tempat saya lihat itu udah azan pertama masih ngobrol, masih ngerokok, bikin kelampus. Masya Allah. Udah naik khotib baru dia pada datang. Malah ada yang lagi ngobrol. La haula wala quwwata. Jadi jual beli yang seperti itu, tapi ukurannya mulai dari khotib naik sampai assalamualaikum warahmatullah. Begitu imam assalamualaikum warahmatullah, yang kedua boleh jual beli, nggak ada masalah. Asalnya boleh, tapi nanti menjadi haram. Si warung yang mendapatkan rezeki itu lalu dibeli kepada susu nanti buat anaknya, semuanya jadi haram. Walaupun dalam mazhab yang lain memberikan keringanan, batal, bukan haram. Akadnya batal katanya, karena dilakukan ketika khotib Jumat sudah naik ke mimbar, nggak boleh. Nah ini mudah-mudahan disosialisasikan ini ya kepada jamaah kita, mudah-mudahan dian asri ya paling banter 5 menit 5 menit sebelum khotib naik udah masuk dah tuh semua ya, udah masuk semua.
Bila perlu nih boleh juga nih, ini masukan aja kepada pengurus, boleh nanti dibikin tulisan-tulisan, mudah-mudahan jadi pengingat datu kepada jamaah. Sehingga ke depan kalau yang namanya Jumat kan bersegera. Wa idza nudiya lis-sholati yaumil jumu'ah, bersegera kamu untuk datang ke masjid. Nanti kalau sudah selesai, fa iza qudiyatis sholatu baru fantasiru. Yang mau kerja, yang mau segala macam silahkan. Kemudian yang kedua, warrajulu yakhtubu imra'atan ajnabiyatan litazawwajaha halalan mubahan. Seorang laki-laki yang ingin mengkhitbah, meminang calon istrinya, asalnya mah boleh, dianjurkan malah bagus kita meminang perempuan. Anak-anak kita nanti dia mau khitbah, mau minang perempuan, tetapi menjadi haram. Kapan? Yahrumu idza alima anna musliman ghairuhu qad taqaddama li khitbatiha. Tapi khitbah itu yang tadinya mendapatkan pahala, kalau itu anak kita udah tahu perempuan yang mau dikhitbah itu sudah ada yang duluan, muslim yang lain, tapi masih diserobot sama dia, maka pinangan itu menjadi pinangan yang haram. Jadi kita nasihatin itu anak kita ya, kayak nggak ada yang laki-laki wanita yang lain lagi aja, cari aja yang lain ya, yang lain dicari dah, jangan yang itu. Cuman memang kadang-kadang muda ini kalau udah kesemsem susah. Makanya ada dua orang yang nggak bisa dinasihati di dunia ini. Satu, orang yang jatuh cinta. Yang kedua itu adalah orang partai politik. Nah, itu nggak bisa nasihatin ya. Jadi orang kalau jatuh cinta udah kesemsem. Nah, mudah-mudahan ini masih ada, tapi insya Allah mudah-mudahan cukup. Nah, dan kita mudah-mudahan mendapatkan hikmah dan pelajaran. Intinya adalah segala yang haram, spirit semangat kita mesti menghindar sejauh-jauhnya. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang dapat Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.